Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid saudara. Karena ini perintah amanat agung, ini perintah dari Tuhan dan harus selalu kita dengungkan dan menjadi DNA kita. Bapak Ibu, Pastor Yaya hari ini sedang berada di Manado, sedang melayani di gereja Every Nation di sana dan juga bertemu dengan beberapa pastor di sana, baik dari Manado maupun dari Minahasa Utara. Dan kita semua yang ada pagi hari ini saya percaya bahwa saudara prepare buka hati saudara, percaya bahwa firman Tuhan hari ini bisa memberikan perspektif buat saudara mengenai misi. Saudara di dalam doa puasa kita yang baru selesai Jumat dan kita tutup Sabtu kemarin, kita berbicara misi, berdoa mengenai misi. Dan ini tema tahun kita mengenai the mission, hati misi. Ini menjadi denyut jantungnya Allah. Dan biarlah kita memberi ruang di dalam hidup kita, ruang mengenai denyut jantungnya Allah ini, yaitu mission. Dan kita akan belajar hari ini saudara masih dengan tema misi ya. Dan saya percaya ini bisa memberkati saudara. Saudara bisa juga menyaksikan video yang pertama live streaming dari Pastor Petra. Saya kira itu luar biasa. Dan yang kebaktian 2 saya mau bawa saudara dalam satu perspektif saudara untuk saudara lebih dapatkan misi ini saudara. The Father's Love. Ya, saudara bapak-bapak, orang tua, saudara mengerti kalau kita bicara mengenai kasih seorang bapak. Amin. Kasih itu berkorban, kasih itu enggak menuntut, saudara. Bagus Pastor Petra bilang tadi kalau apa? Kalau love, orang kasih emot icon, ya beginilah. Ada yang begini, ada yang begini. Begitu kan dunia kan? Ya, saya thank you itu bisa menginspirasi saya. Macam-macam saudara. Tapi love dalam kekristenan, love-nya Yesus, begini kah? Begini kah? Begini. Cross. Itu cinta, itu love-nya Yesus. Jadi ini bukan sekedar simbolik daripada kekristenan. Tapi itu kasih yang paling tertinggi, lebih daripada begini, lebih daripada begini dan begini. Cross. Itulah pengorbanan Tuhan. Itulah misi, itulah kasih yang sempurna. Saudara, suatu saya merenungkan firman Tuhan ini. Setelah saya membaca, saya mempelajari dan apa judul yang paling tepat. Saya merasa judulnya ini Supreme Redemption. Penebusan yang saya kira sempurna. Yang saya mau bilang inilah misi penyelamatan yang sempurna. Supreme, paling tertinggi, paling mutakhir, paling yang terhebat, tidak ada taranya. Dalam arti bahasa yang sempurna. Tidak ada yang lain saudara. Penebusan yang sempurna. Saudara, misi penyelamatan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Kalau kita berbicara mengenai misi, kalau saudara lihat mengenai misi-misi, saya suka nonton film-film ya Hollywood yang misi penyelamatan ini Rambo lah siapalah. Ini berbicara mengenai penyelamatan orang penting. Betul nggak saudara ya? Menyelamatkan orang penting, kirim Delta Force, kirim apa aja saudara. Untuk menyelamatkan sesuatu yang penting yang dianggap berharga bagi satu bangsa atau negara. Dan itu misi khusus buat itu. Dan misi ini datang dengan apa saudara? Dengan senjata untuk membebaskan, untuk melepaskan orang-orang seperti ini. Mereka datang mengirim tim yang luar biasa. Tim, tidak sendiri. Ya, datang saudara. Dan mulai melakukan pembebasan. Seperti itu. Mungkin saudara lihat bahkan yang baru-baru terjadi penangkapan satu presiden di satu negara. Gitu kan? Itu misi saudara. Kelihatannya senyap. Tiba-tiba cak dicaplok. Tapi masih mengeluarkan peluru. Betul nggak saudara? Masih memakai segala macam. Ada yang mati, ada yang korban. Tapi yang kita belajar mengenai misi ini saudara. Menyelamatkan orang penting. Dan bukan satu orang. Tapi semua manusia. Yang dilakukan oleh satu orang. Didukung oleh bala surgawi. Datang tanpa pedang. Tanpa senjata. Tanpa ada yang harus mati. But sang missionary ini sendiri. Dialah yang memberikan nyawanya. Dialah yang harus mati. Untuk semua orang. Ini misi yang berbeda. Makanya saya bilang Supreme Redemption. Telah saya renung-renungkan. Misi penyelamatan yang sempurna. Enggak bisa dituntut balik lagi. Tidak akan ada pengadilan yang bisa menuntut misi ini.
Tidak ada. Misi-misi yang lain bisa dituntut di kemudian hari. Tapi misi ini gak ada yang bisa tuntut. Itulah misi Kristus datang menyelamatkan dunia ini. Amin. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 menjadi ayat utama kita pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Sering sekali kita baca. Sering sekali bahkan kita hafal. Itu baik. Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Saudara lihat di TB2, mungkin di atas saya baca TB1. Karena saya suka pakai TB1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya pelan baca saudara ya, supaya saudara nangkap. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lihat koma-komanya ya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan Tuhan, aku berdoa biar pesan ini masuk dalam hati dan pikiran kami dan berbuah-buah menjadi panggilan kehidupan kami di dalam nama Yesus. Amin. Jadi apakah dasar penebusan Allah? Allah Bapa. Saudara, ini kan hati Bapa kalau kita lihat tadi. Apa dasar saudara penebusan itu? Kasih. Ya, semua kalau kita buat sesuatu tentu ada landasan berpikir. Tentu ada motivasi. Tentu ada filosofi. Apa ya dasarnya Allah mengutus anaknya Yesus Kristus? Kasih. Dan kasih yang seperti apa? Sebentar kita lihat saudara. Apa dan siapa sasaran penebusan itu? Dosa manusia. Akibat pemberontakan manusia. Jadi dia nggak asal saudara datang dan datang. Bukan supaya dia disembah. Bukan datang sekedar wah aku Tuhan, aku yang berbeda. Bukan. Semua ada tujuannya, ada goalnya. Bagaimana cara penebusan dia? Bukan tiba-tiba caplo dan dia mengatakan bahwa saya selamatkan dunia ini karena saya Tuhan. Tidak. Makanya saya bilang tadi itu natural. Kejadian penebusan ini natural. Ya, natural itu berarti orang tidak menyangka. Itu seperti biasa. Kedatangan Tuhan itu natural. Penebusannya natural. Nggak ada yang tahu. Ini rencana misi betul-betul tidak ada yang tahu. Nggak ada manusia yang tahu. Setelah dia mulai datang, dia merekrut murid-muridnya. Nggak ada yang tahu. Murid-muridnya mau jadi apa? Untuk apa kita? Tidak ada manusia yang tahu misi ini. Saudara, setan pun tidak tahu misi ini. Kalau setan tahu dari awalnya gagal ini misi. Saudara bayang betapa secretnya. Tidak ada satu agen di dunia ini, agen setan yang bisa bocor misi ini. Karena buktinya dia disalib kan. Buktinya setan mau dia mati. Karena dianggap seperti nabi-nabi juga. Pembawa kabar baik, merusak kita, merusak rencana setan. Tapi nggak ada yang tahu saudara. Ini luar biasa. Kalau waktu saya direnungkan pelajari ini itu misi Tuhan luar biasa. Terus saudara, bagaimana cara penebusannya? Sebentar kita belajar dengan cara berinkarnasi. Satu-satunya cara penebusan. Sebentar saudara akan saya ajar saudara apa itu inkarnasi secara simpel. Dan apa tujuan penebusannya? Keselamatan. Nah di dua ayat ini 16 dan 17 ini merangkum semua pertanyaan yang tadi. Saudara, ada 5 hal setelah saya pelajarin ini saudara. 5 hal pokok yang penting untuk kita mengerti dari Yohanes 3, 16 dan 17 ini. Pertama dia berbicara mengenai kasih. Kasih ini sebagai apa? Kasih ini sebab. Sebab begitu besar kasih Allah. Kasih tanpa alasan itu omong kosong. Itu lip service. Amin.
Tapi kasih yang di sini, kasihnya itu menjadi sebab sehingga dia berani berkorban, memberikan siapa? Anaknya yang tunggal, Yesus namanya. Ya, itu kasih Tuhan. Itu yang mau diberikan kepada Abraham. Berani nggak dia mendapatkan agape itu? Berani nggak dia mau taruh di mezbahnya dan mempersembahkan anaknya? Maka disebut bapak orang beriman walaupun dia juga banyak gagal. Karena dia punya iman kepada Kristus. Berani, saudara. Dan ini yang Yesus sedang mau ajarkan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Kasih adalah sebab dari semua alasan itu. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengorbankan anaknya. Siapa itu anaknya? Anaknya itu disebut pemberian. Jadi kasih adalah sebab, anak adalah pemberian. Anugerah. Saudara dianugerahi pemberian dari Tuhan lebih daripada emas dan perak, lebih daripada kekayaan, lebih daripada jabatan. Tapi saudara diberi Yesus Kristus. Amin. Itu lebih daripada apa yang saudara nikmati, yang saudara mau, yang saudara impikan selama ini. Begitu banyak orang yang kaya, begitu banyak orang yang hebat, orang yang pintar, punya kedudukan. Without Christ it's nothing. Gak ada apa-apanya. Gak ada. Jadi anaknya itu adalah pemberian, kasihnya adalah sebab. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, ayat ini berkata, itulah syarat. Syarat, walaupun diberi, kalau kita nggak percaya, kita tidak memenuhi syarat. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak memberi Yesus, tapi kita yang tidak mau. Karena itu syaratnya dari Tuhan. Hanya itu, hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Sebentar saya terangkan kepada saudara. Hanya percaya. Tapi seperti apa percaya itu? Itu apa saudara? Iman. Barang siapa yang percaya, iman. Kehidupan yang kekal. Dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Bukan kematian. Itu akibat. Anggap saudara ya. Itu akibat. Dan bagaimana cara penyelamatan misi ini dilakukan? Inkarnasi. Dia harus menjadi manusia. Bukan reinkarnasi. Seperti kepercayaan agama lain. Itu bilang sempurna. Beda saudara. Dia datang dengan misi penyelamatan itu. Sampai sini saudara nangkap. Jadi saudara lihat apa sebabnya? Saudara, pemberiannya. Syaratnya apa? Ya. Akibatnya apa? Dan cara penyelamatannya melalui inkarnasi. Saya percaya Tuhan berbicara kepada kita. Saya intro dengan itu saudara. Saya rangkumkan setelah saya belajar, saya melihat ini saudara. Kasih Bapa yang telah dinyatakan itu merangkum dan menjawab semua tuntutan, konsekuensi dosa atas manusia yang memerlukan tebusan akan jaminan yang pasti. Saya bikin quote seperti ini. Tidak ada pertanyaan lagi, nggak ada tuntutan lagi, tidak ada kebingungan lagi. Yesus menjawab semuanya dengan cara dia menebus kita. Bukankah itu perfect? Bukankah itu sempurna? Bukankah itu cara Tuhan menebus saudara? Setuju atau tidak setuju, kita sedang menikmati kasih Tuhan ini saat ini. Dengan reputasi saudara, dengan segala berkat-berkat yang kita bilang itu berkat, dengan segala promosi kita, kekayaan kita, harta kita, keluarga kita, pelayanan kita. Saudara sedang menikmati itu kan? Tapi sadarkah kita bahwa ada yang berkorban buat itu? Bahwa itu tidak terjadi hanya karena usaha kita? Kalau nggak ada support surgawi, itu tidak akan terjadi. Amin saudara. Dan saya mau eksposisi ayat-ayat ini. Yang pertama, ada dua hal yang saya ingin sampaikan buat saudara. Yang pertama, kasih yang universal dan keselamatan yang personal. Jadi saya ingin saudara kita belajar ini. Setelah saya renungkan, ada
Pertama, kasih yang universal. Dari tadi 5 poin tadi, kesimpulannya adalah kasih yang universal bagi dunia ini. Tetapi bagaimana itu menjadi personal ketika seseorang itu merespon kasih itu. Itu menjadi personal. Dan personalnya adalah respon. Jadi Tuhan itu mati buat dunia itu semuanya. Tapi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, itu syarat. Amin. Yang kedua, ayat 17, itu ayat 16. Kedua, inkarnasi ilahi Allah yang mengambil rupa manusia. Baik, mulai yang pertama. Kasih yang universal dan keselamatan yang personal. Ya, jadi universal dan personal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia berbicara mengenai dunia. Itu sasaran kasih Tuhan dunia. Dunia dalam konteks teologi perjanjian baru bicara mengenai kosmos. Dan pengertian dalam keselamatan dalam soteriologi berkata, itulah seluruh umat manusia, semua manusia yang berdosa. Itu dunia pada waktu ini, maksudnya dalam perjanjian baru. Semua manusia yang berdosa, semua manusia yang terhilang tanpa terkecuali. Itu waktu dia bilang karena Allah mengasihi dunia ini. Dunia yang seperti apa? Maksudnya ini, isinya manusia ini, manusia yang berdosa, manusia yang terhilang tanpa terkecuali, tanpa batasan, suku, bangsa, waktu, dan tempat. Itulah universalitas daripada kasih Tuhan itu sendiri. Sebutan dunia pada waktu itu adalah umum, di mana kita menyerahkan diri kepada Yesus secara umum. Dan ini tidak berarti segala penduduk, segala manusia yang ada di dunia ini. Sekali lagi ya saudara, saudara bedakan universal dan personal. Kasihnya universal tidak terbatas oleh siapapun, tetapi respon manusia itu menentukan secara personal apakah dia mau mengambil syarat itu. Sama hari ini kita ada di tempat ini. Semua firman Tuhan ini buat setiap orang. Tapi bagaimana respon saudara sebagai orang Kristen? Bagaimana respon saudara sebagai gereja? Itu menentukan perjalanan kehidupan saudara, rohani saudara, sekarang sampai kekekalan. Bukan hanya sekarang, tapi sampai kekekalan. 1 Timotius 2 ayat 4 berkata, yang menghendaki supaya semua orang, apa saudara? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Saudara, Paulus menulis ini kepada Timotius, bahwa panggilanmu melayani supaya jemaat ini, supaya orang-orang diselamatkan. Dan itu hati Tuhan, itu misi Tuhan. Dan bukan hanya diselamatkan, tapi kita memperoleh pengetahuan, knowledge. Pengetahuan akan apa? The truth, kebenaran. Amin. Karena kalau kita nggak punya pengetahuan akan kebenaran, kita akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Teologi palsu manusia yang menyesatkan kita. Karena kita tidak berakar di dalam kebenaran. Kita mudah diombang-ambingkan. Saudara bermain dengan teologi YouTube. Saudara bingung. YouTube ini bilang ini, channel ini bilang ini, channel ini bilang ini. Saudara gombang sebagai orang Kristen. Kenapa kita perlu gereja? Kenapa saudara perlu pastor, perlu pendeta? Kenapa saudara perlu pengajar? Kenapa kita perlu berkhotbah di tempat ini? Saya bilang sama saudara. Supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan teologi palsu manusia. Itu tugas kita. Itu tugas hamba Tuhan. Supaya saudara tidak sakit perut. Amin. Hamba Tuhan itu bukan cari reputasi.
Bukan cari supaya kita dihargai. Bukan saudara-saudara bilang kita hebat. Bukan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab. Bukan tidak dapat pujian. Makanya kita buka hati kita, saudara. Untuk saya persiapkan, betul-betul saya mau saudara mengerti ini. Amin. Supaya saudara punya pengetahuan akan kebenaran. Kalau pengetahuan dunia kita kejar, kita berusaha untuk dapatkan. Kita bayar sini, bayar sini, kita dapatkan informasi. Supaya kita bertumbuh dalam segala macam area. Sama. Untuk Tuhan gimana? Apa respon saudara? Sekedar masuk gereja hari Minggu, masuk kanan keluar kiri, kiri keluar kanan, tembus atas bawah, nggak tahu. Nah ada nyantol. Amin. Itu dunia. Setiap orang yang percaya kepadanya itu respon secara personal. Nah maksudnya itu berbicara iman. Iman. Percaya itu dalam belief itu iman. Tapi dalam bahasa aslinya bukan hanya percaya biasa. Pisto. Dari kata dasarnya pistis. Artinya iman yang berakar. Iman yang tercantol. Ya, yang sungguh-sungguh itu tidak menyangkal, iman yang terikat sungguh-sungguh di dalam pokok anggur, itu Yesus. Itu bisnis. Jadi iman apa yang kita mau? Mungkin dalam saudara baca ya percaya belief, tapi ini kalau mau diterjemahkan lebih jauh itu bukan hanya belief percaya, tapi itu trust. Saudara tahu trust. Artinya gini, saya mengikatkan diri dengan istri saya mengikatkan diri dengan saya. Kita trust satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan apapun keadaannya itu. Trust. Bukan hanya percaya. Amin saudara. Saya berdoa supaya saudara menangkap supaya saudara apa sih misi itu dan bagaimana kita menjalankan misi itu. Yohanes menulis ini. Kenapa penting dia menulis ini saudara kitab ini dan ayat ini? Karena begitu banyak ajaran yang palsu pada waktu itu. Sehingga para tua-tua waktu itu mengatakan, ayo Yohanes menulislah. Tulislah kitab ini, Injil ini. Dan di umur yang sudah berumur yang sudah tua. Kira-kira ini ya Yohanes ini umur 80-an. Kemudian dia mulai menulis kitab dan pengalaman-pengalaman dia. Saudara bayangkan umur 80 saudara. Dan mulai menulis semua kejadian-kejadian yang sudah lalu. Itu gak mudah men. Tidak gampang sejarahnya begitu. Dia mulai menulis, dia mulai mengingat. Kalau bukan Roh Kudus yang mengingatkan dia gak bisa tulis. Karena ajaran sesat pada waktu luar biasa. Ya. Mereka mengajarkan sesuatu yang lain, kepribadian yang lain mengenai Yesus, sifat-sifat yang lain mengenai Yesus, keilahian Yesus saudara ditukar. Dan ada tokoh di sana, tokoh agama namanya Serintus, dia yang mempelopori sehingga Yohanes terdesak untuk menulis kitab ini. Dan itu juga buat saudara dan saya. Amin. Kehidupan yang kekal, supaya barang siapa percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Ini bukan hanya sekedar kekekalan biasa. Bukan sekedar keabadian. Tapi juga mengenai kualitas kehidupan kita. Jenis kehidupan yang ilahi dalam hidup kita. Kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan cengkeraman iblis. Itu kehidupan yang kekal. Saudara dilepaskan dari dosa. Dan dibebaskan dari cengkeraman setan yang selalu mau kita berada dalam kondisi maut. Selalu menuduh kita. Itu kehidupan yang kekal. Sehingga tidak ada nafsu duniawi yang mengikat kita. Supaya kita dapat mengenal tujuannya. Supaya kita dapat mengenal Allah. Supaya saudara bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tanpa kondisi yang seperti itu. Itu kehidupan yang kekal. Saudara Yohanes 17 ayat 3 berkatalah inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Oh, amin. Ini dua Tuhan Yesus kan?
Yohanes 17 adalah doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja berdoa buat saudara, buat kita bergerejanya. Dan dia bilang seperti ini, inilah hidup yang kekal. Sang kekal itu sendiri berbicara mengenai hidup yang kekal. Supaya manusia yang tadinya ini kita ini mengerti kodratnya. Bahwa saudara ditakdirkan, saudara ada untuk satu kehidupan yang kekal. Nah pertanyaannya, kekal seperti apa? Saudara kekekalan dalam neraka kah? Atau saudara kekal dalam surga? Nah, itu pilihan. Itu iman, itu pestu. Saudara percaya bahwa saudara makhluk yang kekal? Iya, karena itu saudara. Kekal di mana kan nanti kan? Karena setelah kematian ini kan ada kehidupan kan? Kehidupan di surga atau kehidupan di neraka. Itu hidup. Itu disebut dengan kematian yang kedua. Kematian yang kedua, kebinasaan, neraka. Kehidupan yang kekal bersama dengan dia di Firdaus. Nah kita pilih yang mana? Kita mau di mana? Di mana saudara mau berdiri? Itu pilihan. Itu bukan kau sama maunya kita. Bukan saudara. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada. Jadi jangan pernah saudara menduakan Tuhan. Amin. Jangan pernah samakan Tuhan dengan apa yang saudara banggakan dalam hidup saudara. Jangan. Begitu ada yang lebih daripada Tuhan, dia menjadi prioritas, Tuhan pasti nomor 2. Pasti. Dan tidak ada excuse buat itu. Sometimes orang Kristen memang harus seperti ini. Memang begitu kita dipanggil. Banyak mungkin yang kita korbankan mengenai daging kita, mengenai reputasi kita, mengenai jabatan kita. Memang harus seperti itu. Itulah salib, itulah kasih Tuhan. Kita menyangkal diri kita. Barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Kalau kita tidak pernah menyangkal diri kita, bagaimana bisa? Satu-satunya Allah yang benar. Dan ini doa selanjutnya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes bilang seperti, karena Yohanes mengutip dari doa Tuhan Yesus. Mengenal Yesus Kristus, bukan yang lain. Nama Yesus. Saudara boleh bilang, oh saya tidak mau namanya Yesua. Siapakah saudara? Itu Yesua, itu bahasa aslinya. Yeshua Hamasea. Atau Yesus Kristus, dia yang diurapi. Dia yang kudus, yang datang dari Allah. Apapun itu, no matter. Yang penting saudara tahu bahwa dia adalah Jesus. Saudara bilang Jesus, saudara bilang Yesus, saudara bilang Yesua, apapun itu. Tapi saudara tahu, saudara punya satu tujuan, satu pribadi. Dia yang di supreme. Amin saudara. Dia, Yesus yang telah Engkau utus. Saudara, kalau kita melihat pelajaran ini, firman Tuhan ini, luar biasa saudara. Yohanes ini berbicara, ayat sebelumnya sebenarnya, Yohanes ini berbicara mengenai pembicaraan dia dengan siapa? Nikodemus. Amin. Dengan Nikodemus. Dan puncaknya dari pelajaran ini dengan Nikodemus ini, dia berbicara mengenai ini. Saudara, di pasal 3 ayat 15, puncak dari semua pembicaraan Tuhan ini. Suatu Nikodemus tidak mengerti, tidak mudang-mudang dia. Padahal dia ahli agama. Saudara tahu Nikodemus siapa? Nikodemus itu ahli agama, ahli Taurat. Nikodemus ini dimuridkan, bukan tidak dimuridkan saudara. Karena konsep pemuridan saudara bukan baru. Bukan pada zaman Yesus. Konsep pemuridan itu sudah ada ratusan tahun sebelum Yesus. Filosof-filosof itu punya murid. Banyak. Saudara Aristoteles siapa semua itu punya murid. Itu bukan baru. Yohanes punya murid. Dan saudara dibilang seperti itu. Seorang Gamaliel ini punya, seorang Nikodemus ini punya guru, punya pemurid yang namanya Gamaliel. Gamaliel ini punya guru.
Mereka orang-orang yang hebat, tapi bertemu dengan Yesus dan dia tahu ada yang kurang dalam dirinya. Di dalam banyak pembicaraan ayat 1, ayat berikutnya 3 ya, di Kejadian di Yohanes 3 ini dan seterusnya saudara, sampai ayat 14. Nikodemus tidak mengerti. Yesus menjelaskan tentang lahir baru, tentang pertobatan, tentang apa saja. Dia nggak ngerti. Dia bilang, apa itu? Apa itu lahir baru? Kenapa saya harus bahas dalam rahim kandungan ibu saya? Saudara bayangkan kalau saudara saya pendeta, baru orang tanya sama saya, Pak Pastor Yesi, apa itu lahir baru, apa itu bertobat? Apa saya harus, kan kamu ketawa. Lucu kan? Lu pastor gak tahu. Di mana hubungan saudara dengan Tuhan? Sekolah di mana ini? Nikodemus tidak ngerti saudara. Karena ini saudara bukan cuma hal mengenai knowledge yang biasa tadi yang saya bilang. Tapi ini knowledge yang diilhami dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca firman tanpa Holy Spirit, tanpa Roh Kudus, ini menjadi knowledge yang biasa. Ini namanya teologi manusia. Nikodemus tidak mengerti. Tapi bagi kita, kita mengerti. Kalau kita lihat konteks dekatnya kan ayat 1 sampai 14. Tapi kalau saudara baca dari kitab Yohanes, dari Yohanes 1, Yohanes 2, baru saudara masuk Yohanes 3, saudara dapat namanya konteks jauh. Konteks jauh itu apa? Membawa kita lebih berpikir lebih jauh, supaya kita mengerti background, latar belakangnya. Kenapa Yohanes menulis seperti ini? Sekarang kita mengerti, karena kita sudah diajar di gereja. Teruslah belajar saudara, supaya saudara mengerti, supaya saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Kita mengerti. Itu ayat 16, 17. Inkarnasi. Kan coba dua poin saya mau bagi buat saudara. Inkarnasi. Apa itu inkarnasi? Inkarnasi ilahi. Allah mengambil rupa manusia. Caranya menyelamatkan kita melalui inkarnasi sekali. Bukan reinkarnasi. Sempurna berarti begini, kalau reinkarnasi saudara, kalau seorang percaya agama seperti ini, kalau dia mati dia menjadi sesuatu, ya kan? Menjadi sesuatu. Kalau saudara amal ibadah saudara baik dan semua baik, paling tidak saudara jadi kata. Ya kan? Kemudian kata itu mati dan kemudian tidak tahu nasibnya bagaimana menjelma lagi menjadi tikus barangkali. Kira-kira begitu terus. Tidak ada yang pasti, kekekalannya tidak pasti. Tapi inkarnasi berbeda saudara. Nah sebentar saya mau tangkap ini saudara mengerti. Supaya kalau saudara mengerti ini saudara tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan dasar dari ini saudara akan mengerti apa namanya Tritunggal. Daripada saudara bingung. Supaya saudara ngerti ini konsep awalnya, konsep dasarnya seperti ini. Karena kalau kita mengerti konsep seperti ini, kita tidak bermain dengan pikiran kita. Kita tidak liar lagi dalam berpikir, kasih masuk pikirannya si A, kasih masuk pikirannya si B, si C, dan si D. Akhirnya pecah, kita bingung. Jadi apa itu inkarnasi? Ini pernyataan Allah yang penyataan Allah, bukan penyataan Allah yang tertinggi. Di mana ia yang Allah yang transcendence yang jauh datang menjadi Allah yang imanen yang dekat. Allah yang dipanggil jauh di sana. Agama-agama Semit mengatakan seperti itu. Yahudi bilang seperti itu. Saudara kita Muslim gitu, jauh di sana. Tapi dalam kekristenan teologinya berbeda. Dia Allah yang transcendent yang jauh menyatakan dirinya inkarnasi menjadi manusia, menjadi Allah yang imanen. Dekat dengan saudara, hidup dalam diri saudara, menjadi satu dengan saudara. Saudara percaya, itu trust, itu pesto. Itu inkarnasi saudara. Dia menjadi imanen dalam tubuh manusia. Allah yang tidak tampak melalui inkarnasi menjadi nyata dalam manusia, namanya Yesus. Supaya dia bisa berkata-kata dengan manusia, berbicara dengan manusia. Saudara 1 Timotius 3 ayat 16 bilang seperti ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Dan menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia. Diangkat dalam kemuliaan. Luar biasa teologi Paulus ini.
Teologi Paulus ini luar biasa, saudara. Dia menerangkan mengenai inkarnasi itu. Itu inkarnasi. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi saya tidak sedang dalam ruang kuliah buat saudara, tapi paling tidak saudara mengerti lah. Amin. Dalam proses inkarnasi namanya kenosis. Kenosis ini berbicara mengenai morfe dan skematik. Semoga saudara tidak bingung, tapi saya percaya, saya perlu sampaikan buat saudara. Supaya saudara tidak diombang-ambingkan angin-angin pengajaran. Kenosis. Kenosis berarti dalam bahasanya mengosongkan diri. Allah yang mengosongkan dirinya. Menjadi kosong. Kan dia Allah kan? Manusia. Menjadi manusia. Dua ungkapan ini sebenarnya kalau saudara baca ada di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ini teorinya saudara. Yang berkata walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu kenosis. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah ini. Melainkan telah apa saudara? Telah kenosis. Dia mengosongkan dirinya. Bukan dia dikosongkan, dia dengan rela mengosongkan dirinya sendiri. Walaupun dia Allah. Dia tidak pakai atribut-atribut Allah, itu maksudnya. Dia dengan rendah hati mengosongkan dirinya. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita kan tidak. Kamu gak tahu siapa saya. Kalau kamu gak tahu siapa saya, sebenarnya pertanyaannya, itu orang amnesia. Saudara tidak tahu siapa saya, Bapak siapa? Kalau saudara tidak tahu siapa saudara, bagaimana kita tahu siapa saudara? Itu pertanyaan orang sakit kan? Jadi kalau orang begitu berarti dia sakit. Dirinya dia nggak tahu, masa dia tanya sama orang lain, urusan apa? Betul nggak saudara? Iya kan? Kenosis seperti itu, dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya yang harus dipertahankan. Kita kan begitu, kita pertahankan ini saya. Ini harga diri saya, ini saya, kamu nggak tahu. Yesus tidak seperti itu. Dia tidak pertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa apa saudara? Nah itu kenosis. Bukan rupa bos. Bukan rupa Tuhan. Rupa hamba. Makanya saya bilang ini sempurna. Dia datang menjadi manusia. Yang diharapkan oleh orang Israel. Mesias itu datang sebagai raja. Dengan mahkota. Dengan pedang. Dengan kuda. Dengan horse. Dan menghabiskan kerajaan Romawi. Dan mengangkat orang-orang Israel. Ini datang dengan apa? Keledai. Dan disambutlah raja itu. Tidak ada power. Nggak ada kelihatan. Tidak ada yang tahu bahwa dia Tuhan. Jadi kalau Tuhan datang dalam hidup saudara seperti hal yang sederhana. Yang kita harapkan sesuatu yang spektakuler terjadi dalam diri kita. Bahwa Tuhan lakukan yang besar. Tuhan buat ini supaya aku merasa you are Lord, you are God. Sometimes Tuhan datang dengan hal-hal yang kecil. Yang kita sepelekan dan kita tidak anggap. Itu saudara. Dua ungkapan Filipi ini. Morphe, rupa. Morphe ini berbicara mengenai keadaan nilai yang utuh. Apa ya, kayak metamorfosis, morfis. Ya, perubahan kemudian dari ini menjadi ini. Seperti itu. Nah, dia adalah sesuatu yang utuh. Utuh. Jadi kalau dia morphe berarti dari Tuhan, utuh seperti. Jadi sebenarnya dia Allah yang utuh. Hakikatnya dia Allah. Dia Allah. Bukan menjadi ini dulu, jadi ini itu reinkarnasi kan. Dari ini kemudian jadi ini. Bukan. Dia langsung menjadi manusia. Tapi dengan hakikatnya Allah. Dia sempurna. Dan dia mengambil yang namanya rupa manusia. Itu skematik. Mengambil bagan manusia. Jadi Allah itu, saudara, menjadi manusia. Dan hakikatnya Allah, morfenya Allah. Mengambil bagan, mengambil rupa manusia. Yesus disebut Allah manusia. Itu dia, saudara. Jadi, saudara, dia mengambil rupa hamba. Diterjemahkan dalam Alkitab sebagai rupa hamba. Namun arti normalnya ialah skema manusia. Bagannya manusia. Arti lengkapnya ialah Yesus yang adalah Allah mengambil bagan manusia.
Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Prinsipnya Allah harus dengar baik-baik, Allah harus mengambil rupa manusia. Tidak ada cara yang lain. Karena dosa itu ditebus tidak boleh dengan orang berdosa. Roma 3 mengatakan semua manusia sudah berdosa. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dan siap dihukum. Nabi-nabi berdosa. Jadi Allah mengambil rupa manusia, skema manusia ini. Dalam dirinya tidak ada dosa. Bagi siapa yang bisa menebus dosa itu? Hanya orang tidak berdosa. Tetapi bagaimana caranya? Berarti Allah dong. Dengar baik-baik ini ya. Berarti Allah, bagaimana caranya Allah menebus? Allah tidak berdosa kan? Terus kalau dia datang di dunia seperti ini, dia mengambil dosa kita. Allah nggak bisa terkutuk. Nggak bisa. Karena dia tidak ada kutuk dalam dirinya. Satu-satunya cara mengambil kutuk manusia ini, mengambil dosa manusia ini, Allah itu harus menjadi manusia. Supaya tidak jadi manusia, dia menjadi terkutuk. Sudah mengerti? Waktu dia ambil rupanya menjadi manusia, dia menjadi terkutuk. Dia ambil dosa-dosa itu, dia menjadi berdosa. Dia tidak bisa Allah memerintah, ku hapus dosa dunia. Hei. Nggak bisa, dia harus datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Supaya dia bisa berdosa. Saudara mengerti enggak? Supaya dia bisa menjadi terkutuk. Karena dosamu diimputasi, diambil oleh Yesus di kayu salib. Disalibkan di sana. Itu kan luar biasa. Itu saya bilang tadi, love. Supaya diambil, dia harus jadi terkutuk. Karena dia tinggal di surga, tidak ada yang bisa tebus kita. Dia harus jadi manusia supaya dia bisa berdosa, supaya dia bisa terkutuk. Dia imputasi dosa-dosa kita dan dia bayar dan dia lunas dan dia bilang tetelestai. Enough, finish, semua sudah selesai. Dan setan tertipu kan? Itu inkarnasi. Jadi alasan kalau saudara mengerti, saudara akan mengerti, oh itu konsep Tritunggal seperti itu ya. Iya. Dia harus datang. Allah Bapa harus menjadi Allah Anak. Dan dia pergi berikan Roh Kudus. Allah Roh Kudus buat kita. Tujuannya apa? Misi itu tujuannya apa? Waktu dia mau naik ke surga. Pergi. Beritakanlah. Tidak ada yang lain. Ajar mereka. Baptis mereka. Saudara, di bulan misi ini. Kalau saudara melihat kasih Allah ini. Kalau saudara pegang kasih Tuhan ini. Dasarnya ini, saudara akan mengerti kenapa pengorbanan Kristus itu penting. Kalau tidak ada kasih Tuhan, maka semua yang kita lakukan adalah program dalam gereja. Saudara, membawa jiwa baru menjadi program. Bukan program kita 1000 jemaat, bukan program kita memenuhi kursi-kursi ini. Kalau tidak ada kasihnya Tuhan, kita tidak mengerti ini. Semua akan menjadi beban, semua akan menjadi berat, semua akan menjadi program. Hilangkan kasih dalam misi. Tidak ada apa-apanya itu. Itu seperti kolonialisme. Kita dijajah. Hanya seperti itu. Jangan hilangkan kasih dalam misi kita. Hilangkan kasih dalam misi. Itu menjadi imperialisme. Yang dibungkus dengan perbuatan rohani. Dalam bahasa teologinya menjadi eklesialistis. Semua kelihatan rohani. Tapi punya target. Tidak. Jangan hilangkan kasih. Kalau kita punya kasih. Kita mengerti konsep. Yohanes 3 ayat 16. Maka kita akan dengan mudah. Dan hanya berdoa. Seperti doa Tuhan Yesus. Pakai aku Tuhan. Utus aku. 2026. Tagline kita, each one reach one. Each one reach one. Nah, saya mengajar ini kepada semua pemimpin life group tahun lalu akhir tahun, memberikan visi ini, each one reach one. Setiap kita hanya membawa satu jiwa kepada Tuhan. Berdoa,
Dan itu tidak usah jadi beban. Let's pray, hanya berdoa. Berdoa aja buat satu jiwa baru. Dan Tuhan akan bawa kepada saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah berdoa, bagaimana bisa? Amin. Each one itu penting. Itu hati Tuhan buat kita. Kita tidak sedang berlomba untuk membuat gereja kita lebih besar. Supaya kita terkenal. Tapi kita sedang berkompetisi dengan kerajaan setan. Yang menarik orang. Yang sepertinya halus. Menjadi agama, menjadi tradisi. Dibungkus dengan nilai-nilai kekristenan. Tapi ujungnya nanti kebinasaan. Maukah saudara melihat saudaramu, familimu, temanmu yang sekarang Kristen. Tapi nanti tidak bertemu dengan saudara di kekekalan? Mau saudara? Mau saudara melihat keluarga saudara seperti itu? Saya nggak mau. Let's pray buat mereka. Berdoa buat mereka. Each one, reach one. Biar ini sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Oh Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara. Biarlah ini menjadi hidup. Menjadi daging. Menjadi dasar kasih kami. Dalam memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Di balik misi kami mengerti kasih. Dasarnya adalah kasih. Fondasinya adalah kasih. Apinya adalah kasih. Kami tidak hidup dalam Kristen program yang hanya melakukan ritual, tugas, tanggung jawab. Tapi kami mau memberitakan kasih Allah. Kami mau memberitakan, menceritakan pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Allah Bapa yang di surga. Yang mengutus Yesus anaknya. Kami mau menghormati Golgota 2000 tahun yang lalu. Tanda kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa. Pakai kami gerejamu. Kami mungkin bagian kecil daripada kegerakan Tuhan, gereja Tuhan di bumi ini. Di kota ini, di Jakarta. Tapi Tuhan, aku berdoa spirit yang sama daripada Rasul. Spirit yang sama daripada murid-murid Yesus. Itu ada pada kami. Tuhan, kami buka hati kami pagi hari ini. Dan aku berdoa Tuhan. Supaya setiap kami mengerti Tuhan. Supaya setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Itu adalah dasar kasih dari Tuhan. Kami gak mau hidup dalam program kekristenan, program gereja. Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Tapi kami berdoa untuk saudara, keluarga, orang tua kami, family kami, kerabat, teman-teman kami, sahabat kami. Kami mau menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya 2026 ini kau pakai kami untuk berbuah-buah dalam kerajaan-Mu. Berbuah-buah Tuhan, bukan karena kami dipaksa, bukan karena kami disuruh, bukan karena program, tapi karena kami mengasihi Yesus. Yesus yang sudah mati buat kami. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Supaya kami mengerti hati Tuhan. Jangan ambil kasih itu. Kami tidak datang supaya kami mengenal Tuhan, supaya kami dipenuhi dengan kemuliaan, supaya kami dikuduskan saja, supaya kami mengerti kebenaran. Tetapi objek kekristenan adalah keluar. Objek kekristenan adalah dunia. Pergi, beritakan Injil. Bukan kenyamanan, bukan fasilitas. Itu ke dalam. Ke dalam kita mendapatkan semua. Kita mengenal Tuhan, kita dikuduskan, kita mengerti kebenaran. Tapi keluar adalah objek
melihat dunia yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, firman-Mu selesai. Tapi api Tuhan membakar kami. Kasih Tuhan menggeliti kami. Dan membakar sampai tulang-tulang dan sumsum kami. Seperti Yeremia berkata, sehingga aku harus tetap berbicara kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang mengerti Injil seutuhnya, bukan sepenggal. Haleluya. Materaikan firman Tuhan ini berbuah-buah menjadi jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan.